Tapi kita tahu, Mulai percaya benar, dan mempercayai. mulai benar. Saya kasih clue-nya. Kedekatan dengan Tuhan itu Tuhan sendiri yang menyembuhkan, bukan eh, berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi ketenanganmu menjadikan fungsi semua organ tubuhmu itu maksimal. Itu clue-nya. Jadi Al-Quran tuh perjalanan kedekatan. Sesudah dekat menjadi kelakuan. Itu namanya perjalanan Al-Quran. Asyifa itu penyembuh, penyembuh penyakit hatimu karena nggak punya was-was, nggak punya resah. Jadi bukan keterangan dari selain kedekatan. Keterangannya semuanya bertumpu pada kedekatan dengan Tuhanmu. Dan Tuhanmu akhirnya kamu akui sebagai satu-satunya yang memeliharamu. Pengetahuan itu bukan berjalannya tanpa Tuhan, tapi Tuhan yang memperjalankan organ tubuh sedemikian rupa sehingga bisa menyembuhkan hati kita, keselamatan kita, jiwa kita, dan jasad kita. Itu clue-nya. Kalau menjelaskan sebagai asyifa Al-Quran itu, terus keterangannya terpisah sehingga organ tubuh, sehingga antibodi tubuh itu bekerja maksimal sehingga akhirnya orang itu sehat. Di situ terputus. Yang menceritakan itu terputus dengan Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, ketika tanpa Tuhanmu, kamu bisa melakukan. Berarti kamu bukan golongan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika ilmu itu menjadikan eh, titik pencapaian sehingga kamu menjadi sehat, sehingga kamu, nah itu namanya titiknya kesehatanmu. Karena Allah yang menyembuhkan sehingga kamu mencapai titik kesempurnaan kesehatanmu. Nah itu pencapaianmu yang utama pada kesehatan. Sehingga sehat itu ketika Allah memberikan pengetahuan sehingga kamu mencapai sehat. Kamu melewati pengetahuan itu untuk mencapai sehat, bukan mendekatmu kepada Tuhanmu. Jadi kuncinya bukan di situ. Kuncinya, kalau kamu mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, berarti kamu hambanya iblis. Kalau kamu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, kamu merasa nggak mampu, yakin nggak mampu, berarti kamu hambanya Tuhan itu. Nah, kamu melakukan segala sesuatu itu mampu sendiri kalau punya ilmu. Akhirnya kamu menjadi hambanya iblis tanpa Tuhan kamu mampu. Buat apa bertuhan? Hanya ketika kamu butuh saja bertuhan. Sehingga imanmu tidak menjadi kelakuan. Siapapun, bukan hanya saya, siapapun yang merasa mampu mengerjakan sesuatu, beraktivitas tanpa Tuhan, itu awal dari sifat sombong dan membanggakan diri itu munculnya dari situ. Ketika ada keberhasilan dengan ilmu pengetahuan yang diberikan Tuhan, akhirnya kamu
mampu karena punya pengalaman, karena punya pengetahuan sehingga kamu menjadi tidak butuh Tuhan karena butuh ilmu saja. Ketika diberi ilmu, kamu mampu. Kamu diberi pengalaman, akhirnya kamu tidak butuh Tuhan ketika diberi keberhasilan. Nah, sifat bangganya karena mampu sehingga tidak butuh Tuhan dulu. Itu namanya iblis. Punya kemampuan sehingga tidak butuh Tuhan. Itu namanya iblis. Punya pengetahuan sehingga tidak butuh Tuhan, namanya iblis. Lah itu namanya pengikut iblis seperti itu. Bibitnya dinamakan iblis karena punya sombong dan membanggakan diri. Dirinya menjadi tumpuannya, ilmunya menjadi tumpuannya. Awalnya berangkatnya karena melakukan segala sesuatu tidak butuh Tuhan, santai saja. Kalau kalian merasa mampu melakukan segala sesuatu sehari-hari itu loh. Tidak kok tidak butuh Tuhan kok merasa mampu. Kehadiran Tuhanmu itu loh nggak kamu butuhkan, kamu mampu itu loh. Ujung-ujungnya kalau diberi keberhasilan kamu itu merasa kan kemampuanmu itu menjadi sombong sehingga nggak butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan itu ketika kamu memikirkan masa depanmu. Masa depanmu selamat apa celaka ketika kamu mau mati. Lah sekarang nggak butuh dulu. Kenapa? Karena kamu melakukan segala sesuatu itu mampu tanpa Tuhan. Kamu mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kenapa? Ya karena kamu anak didiknya iblis dari kecil. Sehingga keimananmu tidak membekas, tidak menjadi kelakuan. Kenapa? Kamu mampu melakukan segala sesuatu, entah bekerja, entah berpikir, menghidupi anak, istri, mencari uang. Itu kamu merasa mampu tanpa Tuhan. Lah kalau kamu sudah merasa mampu tanpa Tuhan, sehingga kamu tidak butuh. Itu namanya kesombongan. Ucapanmu saja yang eh, merasa kamu itu bersyukur kepada Tuhan, padahal hatimu itu busuk. Itu namanya cacatnya iman. Hati yang busuk itu hati yang tidak ada kepercayaan dengan Tuhan. Itu ada bibit kebusukan. Siapapun yang merasa mampu tanpa Tuhan melakukan segala sesuatu, dia mempunyai bibit untuk celaka, punya potensi dihempaskan oleh Tuhan. Siapapun itu yang merasa mampu mengerjakan segala sesuatu tanpa Tuhan, siapapun, tidak peduli siapapun itu, kalau merasa mampu mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan, di situ bibit iblis menggenggam kalian menjauhkan dari jalan yang dekat dengan Allah. Ketika Tuhan memberikan keberhasilan, kalian punya pengalaman.
ketika Tuhan memberikan kemudahan lagi, pengetahuan lagi, kamu punya pengalaman, punya pengetahuan. Tuhanmu tidak kamu butuhkan, kamu sia-siakan. Sehingga kamu mengingat pengalaman, pengetahuan, dan keberhasilanmu. Saya berhasil karena ini. Sehingga kamu tidak butuh dekat dengan Tuhan. Nah itu sombong, suatu saat pasti dihancurkan. Siapapun yang merasa mampu melakukan aktivitas tanpa Tuhan, berarti dia punya bibit kesombongan, punya bibit menjadi pengikutnya iblis. Siapapun yang merasa mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa Tuhan, ketika berhasil, dia langsung menempel keyakinan kemampuannya. Ketika dia diberi pengetahuan, dia menempel pada pengalamannya. Pengetahuan, keberhasilan, semuanya menempel pada pengalaman dan pengetahuannya. Sehingga melakukan ke depannya, dia tidak butuh Tuhan. Kalau saat ini kalian merasa mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, ke depannya tidak menutup kemungkinan kalian akan jauh dari Tuhan karena tidak butuh. Hanya ketika menjelang kematianmu kamu akan menyesal nanti. Itu pun kalau masih di dalam jamaah masih bisa diselamatkan. Kalau kemampuan menjadikan kamu bangga, berhasil dalam urusan duniamu, kamu nggak butuh jamaah akhirnya. Nah itu awal dari celakamu. Ketika kamu sudah keluar, akan kesulitan untuk kembali kepada jamaah. Kenapa? Ya karena kesombonganmu itu menutup pintu hatimu. Jadi kuncinya apa? Kalau kamu menyadari makhluk, terus kamu mengakui ketidakmampuanmu. Tapi ketika beraktivitas, kamu masih punya pengalaman. Kamu ada bibit untuk tidak percaya dengan Tuhanmu. Karena kamu diberi kemampuan sehingga kamu percaya pada pengalamanmu, pada ilmumu. Aktivitas apapun kamu mulai dengan pengalaman dan kebiasaanmu karena kamu mampu. Itu namanya kamu menyimpan bibit celaka. Apa sih efeknya? Efeknya bangga. Dalam persaudaraan juga berefek apa? Efeknya bangga, merasa lebih. Terus mendidik, kalau mendidik anak turunnya dengan apa? Ya dengan pengalamannya. Sehingga anak didiknya dididik untuk lebih percaya pada pengalaman dan pengetahuan yang membekas. Imannya tanpa butuh Tuhan sudah dididik, tanpa butuh Tuhan mampu. Dengan anak turunnya dididik untuk mengentaskan kemiskinan atau mengentaskan masalah di dunia dengan ilmu. Sehingga tanpa butuh Tuhan dia mampu menyelesaikan. Itu awal dari
kesombongan. Yang mendidik lebih dipercaya daripada Tuhannya. Tuhan tidak dipercaya, yang mendidik itu yang dipercaya. Makhluk itu loh dipercaya. Lama-lama ketika sudah mampu menyelesaikan masalahnya di dunia, lama-lama sudah tidak butuh sama sekali dengan Tuhan, bangga dengan kemampuan dan pemberian Tuhan. Itu awalnya. Jadi bibit iblis di dalam hatimu. Semuanya. Kalian semua itu loh. Melakukan segala sesuatu aktivitas, bekerja atau apapun. Itu tanpa butuh Tuhan, kamu merasa mampu. Itu awal dari celakanya kalau kamu pelihara terus. Jelas semuanya. Jelas, Gus. Sangat jelas, Kang. Sangat Gus. jelas. Keri. jelas dan mantap, Gus. Lengkap. Melakukan segala sesuatu. Menyarankan segala sesuatu tanpa butuh Tuhan. Itu mampu. Berarti menyarankan untuk lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Ketika diberi berhasil, percaya pada keakuannya. Nah itu awal dari celakanya, bibit celakanya di hatimu itu berawal dari tanpa Tuhan kamu mampu. Mampu bekerja, mampu mengobati, mampu mendidik anak, mampu beraktivitas, mampu mencari uang, mampu apapun yang kamu lakukan tuh loh. Tanpa butuh Tuhan kamu mampu tuh loh. Itu awal dari benih-benih iblis akan menguasai kamu. Sehingga ketika Tuhan memberikan keberhasilan, kalau Tuhan memberi keberhasilan, ada rasa bangga. Tanpa Tuhan itu loh bangga. Kalau sudah bangga namanya sombong. Ada yang kamu nggak butuh Tuhan karena ada yang lebih kamu percaya daripada Tuhanmu. Sombong dengan Tuhan itu. Akhirnya membanggakan diri. Aba wastakbaro, sifat iblis. Merasuki hatimu. Merasuki kelakuanmu. Bibitnya dari mana berawal? Dari kemampuan kalian melakukan aktivitas sehari-hari, hal-hal kecil tanpa Tuhan kamu mampu. Lah janjimu dengan Tuhan kamu abaikan. Percayamu dengan Tuhan kamu abaikan. Sadarmu bahwa kamu itu makhluk yang nggak mampu apa-apa kamu abaikan. Kamu menyia-nyiakan Tuhanmu. Setelah diberi perjalanan hidup dan kemampuan. Awalnya dari situ. Kalau ke depannya tetap kamu merasa mampu, jadi kamu itu biasa gitu loh melaksanakan segala aktivitas tanpa Tuhan tuh kamu merasa biasa. Enjoy saja.
Nah, itu bibitnya, bibit dari celakamu di situ. Bibit musnahnya keimananmu dengan Tuhan ini di situ. Tidak terpupuk, tapi yang lebih terpupuk itu kemampuanmu, pertolongan iblis itu. Tanpa Tuhan tuh loh kamu merasa mampu. Ini jelas apa enggak ini? Sangat jelas, Kang. Sangat jelas. Jelas, Gus. Sangat jelas. Gus, tanya Gus. Ya. Berarti kalau tadi dikatakan bahwa ketika seseorang sudah tidak membutuhkan Tuhan untuk berjalannya kesehariannya, itu kan bibit-bibit dari kesombongan. Nah, kesombongan itu sendiri berarti sesuatu yang sudah masuk di dalam iman atau masih di luar iman, Gus? Karena kalau melihat iman itu kan pemberian yang ditetapkan oleh dirinya, dan Allah menguatkan di situ iman. Berarti kan kalau dia sudah meyakini iman itu berarti sombong sudah tidak masuk, Gus, di situ, Gus. Nah, ya alhamdulillahnya memang karena ada kebersamaan itulah yang bisa saling mengkoreksi. Itu Gus pertanyaannya. Sombong kan nggak ada di dalam iman gitu, Gus. Makasih. Iman itu tidak sombong. Sombong itu tidak iman. Jadi hitam putihnya jelas. Ketika tidak butuh Tuhan berarti sombong merasa mampu. Ketika tanpa Tuhan sudah mampu berarti itu sombong. Lah yang menjadikan orang tanpa Tuhan itu mampu itu kan sudah dari pengalaman kalian. Lah imanmu itu, ketetapanmu itu, janjimu dengan Tuhan itu tidak lebih kuat daripada kemampuan atau membekasnya pengalamanmu. Sehingga apa yang kamu lakukan, segala sesuatu itu berkaca dari kemampuanmu tidak mengetahui maha kuasanya penciptamu. Sehingga mengukur segala sesuatu itu dari kemampuanmu. Nah, yang kamu ukur itu akhirnya kamu mampu karena sebatas apa yang telah kamu ukur dengan kemampuanmu. Ketika kamu mengukur dengan kemampuanmu, tanpa butuh Tuhan, kamu melaksanakan sebatas yang kamu mampu. Sehingga ketika kamu naik karena mampu, di situ kamu namanya sombong. Jadi sombong itu bukan ucapan. Sombong itu tidak butuh Tuhan itu loh. Masa iman namanya. Kalau iman itu selalu butuh terus. Tanpa Tuhan aku nggak mampu. Apapun yang terjadi, aktivitas sehari-hari, itu tanpa Tuhan tuh merasa bingung. Jadi rasa resahnya ketika tidak bersama Tuhan, itu menjadikan orang itu selamat karena butuh bersama Tuhan terus. Lah kalau tanpa Tuhan merasa mampu, itu bibit, kesombongan.
Jadi yang namanya sombong itu saat kamu tidak dekat Tuhan, terus kamu melaksanakan segala sesuatu, itu pasti ketika berhasil akan menempel percayamu pada kemampuanmu, bukan menempel percayamu pada Tuhanmu. Mulutmu itu mudah bohong, otakmu itu mudah bohong, tapi Tuhanmu itu mengetahui. Jadi yang namanya sombong itu bukan di dalam atau di luar keimanan. Ketika kamu melaksanakan segala sesuatu, punya kemampuan, terus kamu melaksanakan. Nah itu tanpa keimanan namanya. Tapi tanpa keimanan kepada Tuhan, tapi berkaca dari kebiasaan, kemampuanmu. Kebiasaanmu itu masih menempel, adat jahiliyahmu itu masih menempel. Jahiliyah itu bodoh, janji dengan Tuhan tanpa kemampuan dari Tuhan, kamu nggak mampu, itu janjimu. Tetapi kebiasaanmu itu masih menempel. Lah, menempelnya kemampuanmu sehingga melakukan aktivitas tanpa Tuhan itu kamu biasa-biasa saja. Itu awal dari Tuhan menolakmu karena ada yang kamu duakan. Apa? Percaya pada pengalamanmu, kemampuanmu itu. Jadi Tuhan seolah-olah tidak kamu butuhkan saat itu. Karena kamu betul-betul yakin dengan kemampuanmu. Ini jelas apa enggak sih? Sangat jelas, Kang. Jelas. Gus. Ya, Gus, Seru apapun nih, Kang, seru. Jelas. banyak. Boleh. Boleh. Berarti seorang hamba selagi masih hidup, apapun yang dilakukan, kedepankan Tuhanmu. Apakah seperti itu, Gus? Menyadari ketidakmampuanmu. Aku nggak mampu. Walaupun kamu mampu, tidak kamu gunakan kemampuanmu, tapi mendahulukan ketidakmampuanmu sehingga kamu butuh Tuhan. Kamu itu makhluk, ada batasan. Mengedepankan Tuhan, tapi kalau masih pakai kemampuanmu, sesungguhnya kamu pura-pura nanti. Tuhanmu mengetahui kepura-puraanmu. Itu nanti hanya keinginanmu sama pikiranmu yang butuh Tuhan. Tapi hatimu itu nggak butuh. Dalam hati kecilmu itu nggak butuh lah. Hati kecilmu itu kamu mampu tanpa Tuhan. Jadi butuh kejujuran. Masa kebiasaan pengalamanmu, pekerjaanmu kamu merasa nggak mampu kan nggak mungkin. Walaupun kamu mengedepankan Tuhan, tapi kalau kamu tidak menyadari bahwa kamu makhluk sampai ke dalam sadarmu, hatimu itu loh, bukan pikiranmu, bukan perasaanmu.
Hatimu itu kamu nggak menyadari kamu makhluk. Otomatis kamu menggunakan pengalamanmu. Tapi kalau kamu menyadari kamu makhluk nggak mampu apa-apa, terus kamu dekat sehingga butuh Tuhan. Lah ketika kamu dekat, kamu menggunakan pemberian Tuhan, apa yang diperjalankan Tuhan, sehingga kamu menggunakan apa yang diberikan Tuhan berupa pengalaman perjalanan hidupmu yang diperjalankan Tuhanmu. Sehingga kamu tetap butuh Tuhan. Mengedepankan Tuhan itu sama juga bohong hati kecilmu, merasa mampu. Hatimu itu loh yang perlu diubah, perlu dibuka. Jelas, Bu Kusnul? Nggih, mengedepankan Tuhan, menyadari bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Menyadari dulu, baru mengedepankan Tuhan. Kalau mengedepankan Tuhan dahulu, kamu masih di bibit pengalamanmu masih ada. Menyadari dulu. Jadi Menyadari awal dari pengakuanmu kepada Tuhan itu karena kamu tidak mampu. Kalau kamu mengedepankan Tuhan tapi kamu juga mampu, berarti ada dua yang kamu percaya. Untuk mengesahkan hanya satu yang kamu percaya itu loh. Kalau ada dua yang kamu percaya, saya yakin kamu percaya Tuhan. Tapi ada yang kamu percaya selain Tuhan. Siapa? Kemampuanmu. Wong saat ini kamu itu punya keyakinan bahwa kamu itu betul-betul beriman kepada penciptamu. Tapi ada selain penciptamu yang kamu percaya. Siapa? Pengalamanmu, kemampuanmu, karena udah biasa. Saya yakin kalian semua itu nggak ada yang nggak beriman. Tapi ada selain Tuhanmu yang kamu percaya. Kalian nggak ada. Kalau ditanya, pasti demi Allah kamu sumpah pun berani. Tapi apakah ada selain Allah yang kamu percaya? Ada. Siapa? Pengalamanmu, kemampuanmu, apa yang diberikan Allah itu semuanya yang menjadikan kamu berhasil menurut penalaranmu. Kamu percaya? Ya jelas. Jadi ada selain Tuhan yang kamu percaya. Tidak hanya satu yang kamu percaya itu loh. Itu cacat. Jangan berharap Tuhan mau menolongmu kalau Tuhan kamu duakan. Kenapa? Kehadiran Tuhanmu itu tidak kamu butuhkan ketika kamu menggunakan kemampuanmu. Karena tumpuanmu itu pada pengalamanmu, karena kamu mengukur ke depannya, apa yang kamu lakukan itu mengukur dari kemampuanmu. Kenapa? Karena kamu masih percaya. Karena kamu tidak menyadari. Karena kamu jauh dari Tuhan. Iman tapi jauh seperti itu. Sehingga muncul selain Tuhanmu yang kamu percaya. Iman tapi jauh. Sehingga selain Tuhanmu juga ada yang kamu percaya.
Makanya bukan Tuhan yang nomor satu didahulukan, tapi menyadari tanpa Tuhan saya nggak mampu itu loh. Sehingga imanmu menjadikan kamu dekat, sehingga ketika Tuhanmu memberikan sesuatu, kamu mengetahui karena dekat dengan Tuhan, mengakui yang memberi Tuhanmu. Sehingga yang membekas di hatimu itu Tuhanmu. Hada min fadli Robbi. Ini semua rahmat fadl dari penciptaku yang memberi kemampuan. Jadi betul-betul jelas di hatimu. Bukan abal-abal. Kalau ucapanmu itu mudah bohong. Karena dari dulu suka bohong. Ini jelas apa belum? Keterangan dari saya. Jelas, Jelas. Gus. Menyadari Sangat jelas, Kang. Sangat jelas. Anda tidak mampu apa-apa, istilahnya bubur, Gus. Nggak ada kekuatan, ya, Gus. Yang memberi kekuatan adalah Allah, yang memberi apapun ya Allah, hanya menyadari di situ dulu, Gus, baru mengedepankan Bukan mengakui yang memberi Allah, dekat. Kalau kamu menyadari ketidakmampuanmu, kamu pasti mendekat. Kok mengakui pemberian Allah, kamu dekat aja enggak kok. Nggih. Kalau kamu menyadari ketidakmampuanmu, berarti kamu butuh dekat. Bukan langsung mengakui tanpa kedekatan. Itu bohong namanya. Nanti ucapan sama pemikirannya saja yang mengakui. Hatimu itu loh tetap membekas kemampuanmu. Kalau hanya menyadari setelah itu mengakui Tuhanmu, hatimu itu loh nggak mendekat, nggak berserah diri. Hanya pengetahuan-pengetahuan saja nanti yang berjalan. Mengakui kalau kamu itu nggak mampu apa-apa, terus kemampuanmu kamu akui dari Tuhanmu semuanya. Akhirnya kamu mengakui Tuhanmu yang memberi, tapi dekatnya nggak butuh. Berserah dirinya nggak butuh. Akhirnya membekas di hatimu tetap kemampuanmu karena kamu memang berpikir yang menjalani, yang sengsara itu kamu, bukan Tuhan. Yang menanggung beban hidupmu itu kamu sendiri, bukan Tuhan. Akhirnya ketika kamu mengentaskan masalahmu dengan berbagai cara, walaupun kamu bergantung sekuat apapun dengan Tuhanmu, yang membekas ya kemampuanmu, cara-caramu. Kenapa? Ya karena kamu dari menyadari ketidakmampuanmu, setelah itu mengakui Tuhanmu, nggak butuh mendekat. Kalau kamu nggak mampu, kamu butuh Tuhan, butuh mengakui Tuhanmu. Kalau kamu sudah mampu, kamu nggak butuh mengakui Tuhanmu. Kenapa? Proses mendekat itu tidak kamu butuhkan. Pengakuan saja yang kamu butuhkan, mengakui Tuhan aja. Lah setelah mengakui Tuhan, kamu mengakui ketidakmampuanmu, kamu butuh mendekat sehingga ketika Tuhanmu memberi kemampuan yang membekas di hatimu, Tuhanmu memberi. Mengakui terus menyerahkan diri dengan Ya jujur hatimu, kamu sudah menyerahkan sampai kesadaranmu itu loh, kamu serahkan apa enggak? Kalau kesadaranmu masih enggak kamu serahkan.
ketika kamu mendekat, kesadaran masih menempel ke akuanmu. Makanya ditundukkanlah kepalamu ketika dibimbing untuk ikhlas menyerahkan kesadaranmu kepada penciptamu karena menyadari ketidakmampuanmu. Di situ prosesi kesadaranmu hilang pun kamu merasa tenang. Setelah itu dikembalikanlah kesadaranmu hidup kembali. Namanya makhalul qiyam, qiyamul lail. Berdiri ketika kamu tidak tahu apa-apa, yang kamu tahu adalah penciptamu yang kamu percaya. Nah, tegaknya jiwamu karena yang kamu ketahui pertama kali adalah penciptamu Maha Kuasa yang memberikan. Setelah itu tergeraknya melaksanakan aktivitas, kamu mengetahui. Jadi awalnya itu hatimu suci dulu, turun. Kalau tidak mencapai tataran penyerahan diri total, di situ membekas juga kemampuanmu. Jadi gunanya mengheningkan cipta, tunduk, menyerahkan diri, jujur, dibimbing seperti itu, gunanya untuk sadarnya aja diserahkan. Setelah itu kembalinya kesadaran itu tahu. Yang pertama diingat, ada yang menjaga saya, ada yang melihara saya ke depan. Jadi ketika melek mata, melihat isi dunia, itu tahu. Tuhannya yang dipercaya. Nah, itu yang dibawa menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Tuhan memberikan kemampuan atau pengalaman diambil itu tidak menjadikan kemampuan dirinya, tapi Tuhan yang memberikan. Jadi diawali dari proses penyerahan diri yang suci. Itu gunanya dari dulu saya bimbing penyerahan diri. Lembah manah gitu. Enggih, di bawah itu yang total kesadarannya diserahkan, setelah itu ada satu yang dipercaya. Jadi tidak hilang kesadaran, sadarnya diserahkan kepada satu yang dipercaya. Siapa? Penciptamu. Kamu ciptaan, mengakui ciptaan, setelah itu menyerahkan. Setelah itu kamu kerasan. Nah, proses kerasan itu memang benar-benar jujur. Kalau kamu pura-pura kerasan, sesungguhnya kamu punya urusan di dunia sehingga kamu nggak kerasan dekat dengan penciptamu. Tapi dekat dengan kemampuanmu, mencari kemampuanmu. Kalau kamu nggak kerasan dekat dengan Tuhanmu, jangan harap melakukan segala sesuatu. Tuhan mau mendekat, wong kamu dekat aja nggak kerasan. Dekat aja nggak kerasan dengan Tuhan. Akhirnya melaksanakan segala aktivitasmu sehari-hari, dekatnya dengan kemampuanmu, bukan dengan Tuhanmu. Ketika diberi berhasil, punya sifat sombong, nggak butuh Tuhan, itu kan sombong sih. Sombong, sudah mampu sendiri. Pura-pura butuh Tuhan. Itu namanya busuk imannya. Wong di dalam hatinya aja tahu kemampuannya, tidak tahu Tuhannya, terhalang. Lah busuknya keimanan itu dimulai dari hatimu. Karena prosesi
dari penyerahan dirimu kepada Tuhanmu tidak suci. Makanya siapapun yang merasa mampu tanpa Tuhan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi tanpa kehadiran Tuhanmu itu kamu biasa-biasa aja. Itu tanda. Tanda apa? Tanda keimananmu tidak mungkin menjadi kelakuan. Kalau Tuhan menginginkan kedekatanmu, kamu diberi jatuh terus. Kenapa tidak diberi berhasil? Ya karena kamu kalau jatuh itu baru butuh Tuhan. Masa saya bimbing itu untuk jatuh dulu. Ya yang saya inginkan kamu nggak perlu jatuh itu loh sudah sadar. Sehingga Tuhan menaikkan derajatmu terus. Nggak perlu kamu itu dijatuhkan pada kenyataanmu itu loh. Kamu sudah mampu menyadari. Sehingga kamu beraktivitas sehari-hari itu selalu butuh. Tanpa Tuhan aku nggak mampu. Sehingga kamu butuh dekat dengan Tuhanmu. Sehingga kemampuanmu tidak kamu sandari. Nah, proses itu hanya mampu dilakukan ketika kamu dekat. Makanya jangan pernah kamu itu menjauh. Walaupun kamu sadar kalau kamu jauh dari Tuhanmu, akan disaut iblis loh, disaut piye? Akan disaut loh, bahasa Indonesianya apa itu loh. Disambar. Sambar. Terekam iblis. Nah, kamu akan diterkam iblis untuk diajak ketika kamu jauh. Kalau kamu dekat, iblis nggak mampu. Diterkam dan dipelihara. Ya, kamu direkam iblis. Kalau kamu jauh dari Tuhanmu, itu walaupun 1 detik iblis sudah mengintai. Setiap saat itu kamu diintai oleh kemampuanmu. Ketika kamu jauh dari Tuhanmu, kamu akan disaut. Langsung disaut. Iya, disaut itu piye ya bahasanya. Yang cocok itu loh. Kamu Disambar diintai iblis. sewaktu-waktu akan diambil. Cengkram. Lah, Dicengkram. dicengkram. Sewaktu-waktu kamu akan dipegang. Setelah itu dicengkeram, dijauhkan dari Tuhanmu. Direbut, Gus, direbut. Diambil. Piye? Piye bahasane ning Quran iki piye telali aku. Direbut. Pelihara, direbut, dipelihara. Dicengkram, dikuasai. Ketika kamu digenggam oleh Tuhanmu, kamu menjauh, kamu akan cocoknya disaut, direbut oleh iblis karena iblis mengintaimu untuk jauh dari Tuhanmu. Iblis itu mengintaimu selalu. Makanya bukan karena keimanan kamu selamat, tapi karena kedekatanmu. Iman itu hanya untuk mendekat. Makanya tidak jaminan orang yang ingat Tuhan itu selamat. Karena inadina sesungguhnya saat kamu berada dekat di sisi Allah, itulah keselamatan.
keselamatan yang sempurna. Indah Allah itu di sisi Allah, berarti dekat. Jadi keselamatan itu bukan dicapai karena kamu sudah beriman, tapi karena kamu dekat. Iman itu untuk kembali mendekat. Kalau iman tidak menjadikanmu dekat, berarti imanmu ada selain Tuhanmu. Siapa selain Tuhanmu yang selalu membayangi? Ya kemampuanmu, pengalamanmu, ilmumu, dan segala sesuatu yang kamu itu merasa mampu tanpa kehadiran Tuhan itu loh. Kamu mampu melakukan itu loh. Itu pasti menempel kalau kamu jauh. Karena kamu nggak bisa dipisahkan dari kemampuanmu. Kalau kamu nggak dekat dengan Tuhan, pasti kemampuanmu itu akan teringat. Bukan Tuhanmu yang teringat. Bukan yang kamu percaya itu yang kamu ingat. Tapi tiba-tiba kamu memberi kepercayaan, otomatis kamu ketika jauh dari Tuhanmu, otomatis percaya pada kemampuanmu itu loh. Jadi kamu diintai terus. Ketika kamu jauh akan disaut, akan disambar oleh iblis. Diingatkan kemampuanmu. Oh iya, aku mampu ini. Tanpa Tuhan kamu itu enjoy saja itu loh masalahnya. Tanpa Tuhan kamu itu nggak khawatir itu loh masalahnya. Kalau tanpa Tuhan kamu nggak khawatir, itu tanda-tanda ada yang kamu percaya selain Tuhanmu. Kan tandanya sederhana saja. Kalau kamu tanpa Tuhan kamu mampu beraktivitas, itu tandanya ada yang kamu percaya selain Tuhanmu. Siapa? Ya pasti kemampuanmu, ilmumu, pengalamanmu yang menempel dari perjalanan yang kamu diperjalankan oleh Tuhanmu dari lahir sampai sekarang. Ada yang menempel-menempel, wong kamu mampu bekerja, mampu memelihara, mampu punya pengetahuan banyak, akhirnya tidak menjadikanmu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu mampu. Sifat sombongmu kelihatan. Loh kamu sombong ya? Nggak butuh Tuhan aja mampu ya? Kalau diberi berhasil, bangga, sombong dan membanggakan diri. Jadi rasanya itu bahagia itu loh, nggak dekat dengan Tuhan tuh loh, nggak butuh Tuhan tuh loh, rasanya itu bisa merasakan kebahagiaan. Itu tanda-tanda, tanda-tanda apa? Tanda-tanda kamu tidak dekat dengan Tuhan. Tanda-tanda imanmu tidak menjadi kelakuan. Imanmu dengan Tuhan tidak menjadi kelakuan, tapi imanmu kepada selain Tuhan yang menjadi kelakuanmu sehari-hari. Masa nggak jelas ini? Jelas. Sangat jelas, Kang. Sangat jelas. Seru ini nih. Mantap bener nih. Iya, kan dengan Gus selalu diajak untuk menyerahkan diri total ketidakmampuanmu. Serahkan diri, serahkan diri ketidakmampuanmu kepada
Gus? Itu saat menyadari mendekat kepada Tuhan itu penyerahan diri, bukan saat melakukan aktivitas. Kalau melakukan aktivitas membawa keyakinan. Kalau waktunya mendekat, penyerahan diri. Lah waktunya mendekat, menyerahkan diri, waktunya melaksanakan aktivitas, tidak berawal dari keimananmu, dari kedekatanmu dengan Tuhan. Kalau memulai aktivitas, diawali dengan dekatmu dengan Tuhan, sehingga dekatmu dengan Tuhan menjadi kelakuan. Tuhanmu selalu bersamamu. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama saya. Bukan pengalamanmu yang bersamamu, refleksmu itu loh yang cacat. Refleksmu tidak, imanmu belum tumbuh, refleksmu itu karena keimananmu. Karena kamu belum tahu perjalanan, belum begitu terang. Hatimu sedang dekat atau jauh, ada yang kamu duakan apa tidak, tidak pernah begitu terangnya. Kamu belum mengetahui dengan terang, dengan gamblang. Sesungguhnya kamu tanpa Tuhan itu melaksanakan sesuatu, melakukan aktivitas sehari-hari itu tenang-tenang saja atau resah itu kamu nggak tahu. Nggak bisa membedakan. Melakukan aktivitas sehari-hari. Itu tanpa Tuhanmu itu kamu tenang apa enggak itu loh nggak pernah kamu bedakan. Kalau tanpa Tuhanmu kamu biasa aja. Cepat dikoreksi, kok kenapa kok aku tanpa dekat dengan Tuhan, kok aku melaksanakan sehari-hari ini kok biasa-biasa. Kamu harus mempertanyakan nasibmu. Jangan-jangan cacat ini keimananku. Harusnya kamu menyadari itu, mengoreksi hatimu. Apakah yang saya percaya itu memang Tuhanku? Atau ada selain Tuhanku sehingga aku kok merasa nyaman ketika tidak dekat dengan Tuhan? Berarti ada selain Tuhan yang aku percaya. Itu harus jelas kamu. Kalau tidak jelas, jangan-jangan kamu nasibmu nanti celaka karena kebodohanmu. Jadi kebanyakan orang celaka itu karena bodohnya. Nggak butuh mengetahui. Jadi orang bodoh itu lebih dekat dengan celakanya. Jahiliyah itu loh. Jahil itu bodoh. Jahiliyah itu bodoh, tidak mengetahui, tidak konsekuen. Karena bodoh, merasa konsekuen saya itu tetap percaya Tuhan. Merasa konsekuen padahal di hatinya yang membekas bukan Tuhan. Loh kenapa? Saya melakukan aktivitas sehari-hari itu kok tidak butuh Tuhan, kok saya merasa nyaman tuh kenapa? Harusnya kamu mempertanyakan itu semua.
Kenapa ya? Tidak dekat dengan Tuhan, tidak butuh Tuhan, kok ke saya merasa nyaman melaksanakan sehari-hari itu loh, kenapa? Jangan-jangan ada yang saya percaya selain Tuhan. Itu kamu koreksi sehingga kamu tahu cacatmu, syirikmu itu loh. Najismu ketika kamu dekat dengan Tuhan ditolak itu loh. Karena kamu najis. Najis kamu itu kalau dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena kamu ada selain Tuhan yang kamu percaya. Mendekat kok ada yang kamu percaya selain Tuhan. Najis kamu. Syirik itu loh. Ada selain Tuhan yang lebih, yang kamu percaya itu loh. Menduakan Tuhan itu loh. Jelas? Siap, jelas Gus. Jelas, Kang, jelas. Itu namanya kamu, hatimu tuh terang, cacat-cacatnya kelihatan. Sehingga kamu bisa menyucikan. Kalau nggak tahu kotorannya ya nggak, bagaimana mau membersihkan, gimana mau menyucikan, wong nggak tahu kotornya. Kotoran di hati itu awalnya dari cacat percayamu. Lah cacatnya percayamu dengan Tuhanmu, dengan penciptamu, diawali ketika kamu menghadap Tuhan, ada yang kamu percaya selain Tuhanmu. Nah, kalau ada yang kamu percaya selain Tuhanmu, ketika kamu berjanji menghadap Tuhanmu, kamu diterima. Ketika kamu menjalani kehidupan sehari-hari tanpa Tuhanmu, kamu tenang-tenang saja, itu tanda cacatnya. Kenapa Tuhanmu tidak mencelakai kamu? Karena kamu masih dalam proses dibimbing oleh imammu. Jadi ditangguhkanlah celakamu. Tuhanmu mengetahui bahwa kamu itu proses. Karena ada penangguhan. Ditangguhkannya karena kamu dalam rangka belajar. Masih belajar. Ada yang mengajari. Ada yang bertanggung jawab. Ada imammu. Sehingga kamu terus bertumbuh keimananmu. Tumbuh pengetahuannya, tumbuh terangnya, makin terang perjalananmu ke depan. Makin yakin, makin tahu cacatnya, terus kamu hindari. Supaya tidak cacat imanmu, supaya Tuhanmu ridho dengan hidupmu. Sehingga aktivitas sehari-harimu, Tuhan itu meridhoi. Sehingga Tuhan akan mengangkat derajatmu, memberikan kemudahan, memberi pertolongan. Karena Tuhan udah percaya kalau kamu diberi pertolongan, tidak mengingkari pertolongan Tuhanmu.
berpindah kepada selain Tuhanmu yang kamu percaya. Nah itu kalau kamu nggak tahu cacatmu, nggak bisa sempurna. Sempurnanya seseorang karena mengetahui cacatnya. Bisa sucinya hatimu karena kamu tahu ketidaksuciannya. Kamu bisa pinter karena tahu bodohmu. Kamu bisa iman sempurna karena kamu tahu syirik. Apa yang menjadikan cacatnya percayamu dengan Tuhan berarti ada yang saya percaya selain Tuhanmu. Kamu harus tahu apa sih yang menjadikan saya percaya kepada selain Tuhan. Jelas apa belum yang saya jelaskan ini tadi? Alhamdulillah Jelas. Kang, jelas Kang, alhamdulillah. Bagus. Jelas, Gus. Berarti kuncinya kamu harus teliti. Teliti adakah yang kamu percaya selain Tuhanmu. Kalau kamu merasa nggak ada, teliti kelakuanmu sehari-hari. Kalau kamu merasa mampu, saya kok mampu ya melaksanakan sesuatu tanpa tanpa kehadiran Tuhanku, kok saya merasa mampu. Nah, di situ berarti ada cacatnya. Tanpa Tuhan kamu merasa mampu melakukan aktivitas sehari-hari, berarti di situ tanda ada cacatmu di hati. Melakukan kegiatan sehari-hari itu loh tanpa Tuhan itu kamu merasa santai-santai saja itu bahaya itu. Jadi ditelitilah kelakuannya sendiri. Kenapa ya? Kok saya bahagia ya tanpa kehadiran Tuhan saya? Itu saya merasa biasa-biasa saja. Berarti tandanya ada selain Tuhanmu yang kamu percaya itu. Kalau tanpa Tuhan kamu bahagia, berarti ada Tuhan, ada selain Tuhanmu yang kamu percaya. Berarti kamu menduakan Tuhan. Gitu aja. Ada yang dipetik dari apa yang saya sampaikan ini? Ada? Tanya Gus, Iya. itu yang tadi ada sedikit pertanyaan yang refleks itu Gus. Dia itu dia coro untuk kesadaran yang seperti itu. Kamu harusnya merasa bingung kalau tanpa Tuhanmu. Melakukan segala sesuatu kamu harusnya bingung. Jangan gunakan kemampuanmu tanpa Tuhan. Yang kalau rasakan malah kebingungan gitu Gus. Nah itu butuh Itu mendetek Gus. dulu. Kalau
Kalau kebingungan itu justru kamu seneng. Kenapa? Kamu butuh percaya dulu, mengesahkan Tuhanmu dulu. Dekat aja dulu. Saya itu yakin ada Tuhanku. Nah, jadi tempat bergantungmu itu Tuhanmu. Itu justru eh, jalan selamatmu. Kalau kamu bingung tanpa Tuhanmu itu justru menjadi jalan selamatmu ke depannya. Sehingga kamu butuh mendekat. Ya dekat aja. Prosesnya gimana? Ya akui kamu itu hanya makhluk. Tanpa engkau, wahai penciptaku, aku nggak mampu. Kedepannya, engkau yang memberi pengetahuan. Jadi petunjuk-petunjuk itu dari Tuhanmu. Minta petunjuk dong. Gimana ini? Oke, Jadi jelas apa yang Gus. kamu lakukan sehari-hari, kamu minta petunjuk. Ketika ada petunjuk, akui engkau memberi petunjuk. Ini petunjuk dari penciptaku. Ini petunjuk dari penciptaku. Sehingga kamu berpikir itu tidak merasa itu dari kemampuanmu, tapi petunjuk dari Tuhanmu. Jelas? Jelas Gus. Jelas. Semakin Ada yang jelas. tanya lagi, monggo. Harus ada yang dipetik dari apa yang saya sampaikan ini, sehingga tahu clue-nya, tahu kuncinya. Kalau kamu merasa nyaman melakukan aktivitas tanpa Tuhanmu, berarti itu tanda kamu itu ada selain Tuhanmu yang kamu percaya. Kalau kamu nyaman melakukan aktivitas tanpa Tuhanmu, berarti di situ ada keimanan kepada selain Tuhan. Kalau kamu merasa mampu, nyaman, biasa-biasa tanpa Tuhanmu, merasa biasa-biasa seperti biasanya tanpa Tuhanmu, kamu harus waspada, teliti. Kenapa aku kok merasa biasa-biasa saja tanpa Tuhanku? Pasti ada yang saya percaya selain Tuhanku. Kok aku merasa nggak butuh? Nah itu tanda merasa tidak butuh Tuhan ini di situ. Tanda kamu merasa tidak butuh Tuhan ya di situ. Tanpa kehadiran Tuhanmu, kamu itu biasa-biasa melakukan aktivitas. Itu tanda kamu tidak butuh Tuhan. Kenapa? Ada selain Tuhanmu yang kamu percaya. Waspadalah, waspadalah. Jelas ya Lur ya. Jelas. Jelas, Gus. Siap, Kang. Waspada, Kang. Siap. Jelas, Siap, jelas, Gus. Gus. Siap. Jelas sekali. Ya wes. Lek jelas. Ya dibahas. Sering dibicarakan itu. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan tuh kenapa? Ada apa enggak? Dulur-dulur. Saya kok merasa nyaman, enggak ingat Tuhan tuh kok biasa-biasa. Saya enggak ingat, yang saya percaya itu loh kok aktivitas biasa. Saya melakukan aktivitas sehari-hari biasa-biasa. Nah itu tanpa kehadiran Tuhan tuh biasa-biasa. Itu tanda cacat. Makanya kalau saya tanya, kan saya sering tanya dulur-dulur, piye kabare? Ya dijawab kabare apik Gus, ngene 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 ngene. Lah, lah itu biasa-biasa.
Lah padahal dia itu sedang nggak butuh dekat dengan Tuhan tuh loh. Tanpa kehadiran Tuhan tuh biasa-biasa, sehat, bicaranya alhamdulillah, tapi hatinya itu tidak sedang memuji Tuhan. Karena memang nggak butuh Tuhan. Lah itu kan saya kelihatan semua. Saya itu kan menyapa kalian semua sih. Makanya saya tahu. Loh kalian tuh loh nggak dekat dengan Tuhan kok nyaman-nyaman aja. Jangan-jangan kalian nggak tahu. Oh kalau saya tidak dekat dengan Tuhan atau tanpa Tuhan kayak saya kok biasa-biasa saja, itu berarti ada cacatnya lah. Kalian sendiri harusnya yang menyadari. Saya hanya membuka pengetahuannya. Harusnya kalian tuh bingung. Tahu tanpa Tuhan kok kamu santai aja. Harusnya kamu bertanya dengan dirimu, kenapa ya saya ini? Harusnya begitu. Gitu ya. Iya, Gus. Iya, Gus. Siap, Bang. Siap. Ya udah, gitu aja. Dibahas selanjutnya oleh saudara-saudara yang lain. Nggak apa-apa. Karena ini ilmu pengetahuan dibicarakan tuh nanti semakin terang. Kalau nggak dibicarakan, tertutup. Siap, Bicarakan Gus. aja. Siap. Nggih, Gus. Gus, mantap. Selalu. Oke, gitu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada beliaunya yang bertugas pada malam hari ini. Tapi jangan khawatir, kamu pasti selamat ke depannya. Karena apa? Karena kamu punya imam yang bertanggung jawab mengingatkan terus. Kamu punya saudara yang selalu berjalan di jalan Tuhan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat saudaraku semua kita dapat ilmu baru. Intinya apa? Sadar, semakin sadar kalau kita itu ciptaan, semakin sadar kalau kita itu hanya hamba, dan semakin sadar kehadiran Tuhan itu sangat diperlukan bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semakin terang dan saya akhiri sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bikin jamu. Jamu penyegar. Video yang Mangga, hostnya mangga nih, hostnya